Untuk menggerakkan ekonomi tahun 2024 ya Pak Hairul ya, adalah kan paling utama sebenarnya kalau saya perhatikan adalah konsumsi masyarakat bisa meningkat terus menerus. Contohnya itu dirangsang kalau Bank Mega memberikan kalau makan di TSM Cibubur diskon 50%, 30%, sehingga tiap hari bisa makan di sana dengan diskon. Itu dari aspek konsumennya atau retailnya. Nah, yang saya pikirkan adalah pengusaha kan yang memiliki usaha itu juga sangat membantu sekali peningkatan perekonomian. Nah, rekomendasi dari Pak Hairul Tanjung untuk support pembiayaan untuk pengusaha itu apa? Kalau retail kan jelas kayak Bank Mega memberikan kalau makan di TSM, contohnya salah satu Cibubur, diskon 40% gitu. Setiap saat, sampai sekarang tuh luar biasa, sehingga ramai terus mallnya itu. Nah, untuk pengusahanya apa kira-kira yang bisa rekomendasikan untuk perbankan atau pembiayaan kepada pengusahanya? Gimik apa gitu Pak Herul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, situasi sekarang memang situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, kita mesti akui ya, domestic consumption kita, daya beli kita itu karena saya berbisnis di retail, itu sadar betul ya terjadi penurunan daripada daya beli. Ya. Nah, penurunan dari daya beli ini tidak mudah. Ya. Ini untuk kita atasi. Oleh karenanya, ya betul Bapak katakan tadi, saya kebetulan memiliki ekosistem sehingga satu perusahaan bisa menolong perusahaan yang lain sehingga ekosistem ini bisa hidup. Tapi bagaimana yang sendiri, yang satu tentu tidak mudah. Nah, oleh karenanya ini perlu dalam keadaan yang sulit ini perlu sebuah inovasi yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, ya, agility yang luar biasa untuk bisa keluar dari permasalahan. Kita tahu banyak teman-teman kita yang juga usahanya berguguran karena setelah Covid ya, waktu Covid itu kan karyawan mesti tetap harus dibayar, aktivitas sudah tidak ada, revenue tidak ada, ya. Nah, setelah Covid cadangannya sudah menipis, ya, tapi ekonominya tidak automatic recovery. Nah, tentu keadaan ini menjadi keadaan yang sulit. Saya sadar sekali karena saya di sektor perbankan juga mengalami permasalahan bagaimana usaha menengah lah khususnya sekarang ini dalam keadaan yang sulit, ya. Kalau kecil banyak proses kredit-kredit pemerintah dan lain sebagainya. Besar korporasi dia gampang berhubungan dengan bank dan lain sebagainya. Tapi yang di tengah ini yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Nah, oleh karenanya saya juga menghimbau ya agar pemerintah memperhatikan kelompok yang di tengah ini yang sekarang itu tidak mendapatkan subsidi, tidak mendapatkan hal-hal program-program dari pemerintah, yang atas ya sekarang ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang tengah ini yang menjadi masalah. Ya, jadi harap pemerintah bisa memperhatikan di kelompok yang tengah ini. Nah, mungkin Pak Yudi bisa nambahkan gimana pemerintah bisa menolong yang tengah ini. Untuk consumption. Karena Pak Yudi biar bagaimana udah jadi pemerintah sekarang. Saya pemerintah kadang-kadang Pak. Jadi gini, kita mesti lihat pengalaman waktu COVID kemarin 2020. Pada waktu sudah agak sembuh sedikit COVID-nya, kredit kan tumbuhnya lambat, konsumsi juga lambat. Bank suka naruh uangnya di BI karena cukup marginnya. Terus kenapa tiba-tiba bisa tumbuh setelah itu? Itu bukan terjadi kebetulan. Ada policy intervention pada waktu itu Pak. Jadi di bawah pimpinan Pak Presiden, dipaksalah uang-uang yang ditaruh di BI secara langsung maupun nggak langsung balik ke sistem perbankan. Orang-orang bank kan orang-orang pinter, tapi mereka selalu orientasinya profit. Kalau nggak profit, dia nggak mau kerja. Kita paksa uangnya masuk ke perbankan, kan kalau nggak dia salurin kredit, dia mesti bayar bunga deposito, rugi dia. Mulai mereka berpikir,
tumbuhlah pelan-pelan kredit dengan ditambahnya uang ke sistem, ke perbankan, kredit tumbuh pelan-pelan sampai pada waktu akhirnya tumbuh 12% dan kita bisa recover dengan cukup baik dari masa susah COVID itu. Sekarang pun sebetulnya bisa lakukan hal yang sama Pak. Kalau kita lihat angka kemarin PDB yang terakhir kan belanja masyarakat tumbuhnya hanya 4,3%, terendah selama beberapa tahun terakhir. Ya karena tadi saya melihat ya bank-banknya masih suka naruh uangnya di bank sentral atau di tempat-tempat lain. Jadi tidak masuk ke perekonomian. Tapi ke depan jadi sekarang lending rate-nya hanya 82%, itu menunjukkan bahwa memang mereka masih agak ogah menyalurkan uangnya. Tapi untuk hitungan saya emang seperti itu. Kalau bankir punya uang bisa di tempat yang ada bunganya spreadnya cukup, tanpa risiko akan dilakukan seperti itu. Jadi ke depan kita di KSSK selalu diskusi Pak, setiap 3 bulan sekali melihat keadaan seperti apa perekonomian dan kenapa konsumsi melambat. Ke depan mungkin akan dipertimbangkan lagi atau diusulkan, paling enggak dari saya, kebijakan gimana uang bisa tidak nongkrong kebanyakan di bank sentral lagi di tempat-tempat yang kurang produktif. Kita akan memaksa market mechanism berjalan dengan memaksa si bankir-bankir tadi berpikir untuk keuntungan dirinya sendiri, tapi pada saat yang bersamaan menguntungkan perekonomian. Saya yakin kalau uang masuk ke sistem, kredit mulai jalan lagi, ini bankirnya pintar-pintar Pak. Mereka akan mencari proyek-proyek yang menguntungkan pertamanya. Pasti banyak Pak. Tapi dalam keadaan sekarang di mana keadaan agak ketat Pak, mereka mikir-mikir, bukan ketat sih, mereka bisa naruh di tempat yang lebih enak. Mereka akan mikir-mikir ngapain pusing-pusing. Tapi ke depan harusnya akan berubah Pak. Jadi Anda jangan khawatir, instrumen untuk mendorong perekonomian dan konsumsi masih terbuka lebar, hanya saja belum digunakan secara optimal sekarang Pak. Gitu. Ya, Pak Yudi mengatakan bahwa uang di perbankan itu masih banyak karena LDR masih relatif rendah. Penempatannya masih banyak yang ditaruh di government bond, di Bank Indonesia, sehingga bisa perbankan tuh masih bisa mendorong dari segi makronya. Tapi sekarang yang penting dari implementasinya, bagaimana implementasi uang yang ada di perbankan ini bisa mendorong perekonomian kita itu secara lebih maksimal lagi. Ya, oke, kita buka lagi sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Wah, makin banyak ini. Ya.